Bab 2641 sampai bab 2644. Tiba-tiba, dia merasakan garis keturunan Huanglong di tubuhnya sangat tidak stabil. Kemudian, garis keturunan Huanglong benar-benar melewati lengan Ye Chong, menciptakan kekuatan isap yang sangat kuat. Segera setelah itu, kekuatan hisap benar-benar memadatkan esensi Qi dalam tubuh Master Kongdu menjadi ramuan dalam seukuran buah ceri. Lalu, itu langsung tersedot ke tubuh Ye Chong. Setelah Ye Chong merasakan kekuatan ini, dia terkejut dan bahagia. Dia tidak menyangka akan ada keuntungan yang tidak terduga. Apakah ini efek dari garis keturunan Huanglong? Tanpa sadar, dia menelan ramuan batin Guru Kongdu. Ramuan batin ini dapat dikatakan sebagai intisari dari ratusan tahun budidaya Guru Kongdu, dan Ye Chong langsung menghirupnya dalam satu tegukan. Apakah ini keajaiban garis keturunan Huanglong? Menurut catatan warisan Dewa Naga, garis keturunan naga adalah yang paling aneh di antara semua garis keturunan. Setiap garis keturunan naga memiliki kemampuan khususnya masing-masing. Tampaknya kemampuan garis keturunan Huanglong adalah menyerap kekuatan orang lain. Tentu saja, Ye Chong juga memiliki garis keturunan naga ungu di garis keturunannya. Namun dari awal hingga akhir, garis keturunan naga ungu tidak menunjukkan kemampuannya. Dalam warisan Dewa Naga, tidak ada catatan rinci tentang kemampuan berbagai pembuluh darah naga. Oleh karena itu, Ye Chong tidak pernah mempedulikannya dan tidak mengetahuinya. Baru pada saat inilah garis keturunan Huanglong menunjukkan kemampuan melahapnya yang disadari Ye Chong. Ramuan dalam seukuran ceri Master Kongdu mengalir ke seluruh tubuhnya dan akhirnya diserap langsung ke dalam garis keturunan Huanglong. Garis keturunan Huanglong tidak langsung mencernanya. Dan Ye Chong juga bisa merasakan kekuatan ramuan batin ini. Jika semuanya bisa diintegrasikan, itu akan menjadi kekuatan yang sangat besar bagi Ye Chong. Ye Chong dapat mengambil ini untuk meningkatkan dirinya selangkah lebih maju. Mengenai hal ini, Ye Chong tidak bisa menahan kegembiraannya. Meskipun demikian, masih perlu beberapa waktu agar ramuan batin ini dapat diintegrasikan. Namun, meski tanpa fusi, kekuatan ini dapat digunakan sekaligus. Ini setara dengan tingkat budidaya Zhou-Tian kecil Ye Chong saat ini, yang dapat menggunakan kekuatan Zhou-Tian besar sekali. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa garis keturunan Huanglong memiliki kegunaan yang luar biasa, kata Ye Chong pada dirinya sendiri. Ini tidak diragukan lagi setara dengan menambahkan asuransi pada Ye Chong, yang dapat menyelamatkan nyawa di saat krisis dan juga dapat digunakan untuk pelatihan di waktu normal. Ini hanya membunuh dua burung dengan satu batu. Ye Chong sangat senang. Jika kita membunuh beberapa orang lagi setingkat Master Kongdu di masa depan, bukankah kecepatan kultivasi akan lebih cepat? Ye Chong berpikir dalam benaknya. Tentu saja, Ye Chong bukanlah orang yang membunuh orang tak bersalah tanpa pandang bulu. Namun, Ghost Road terkenal kejam dan mengklaim memiliki 13 wali. Setidaknya masih ada 12 orang setingkat Master Kongdu yang bisa dibunuh oleh Ye Chong. Memikirkan hal ini, Ye Chong tidak bisa menahan kegembiraannya. 13 Taibao telah mendominasi dunia selama beberapa dekade. Saya khawatir mereka tidak pernah menyangka bahwa suatu hari mereka akan dikenang oleh orang lain. Cuaca saat ini kembali cerah, Ye Chong siap untuk pergi dari sini. Ramuan batin masih ada dalam garis keturunan Huanglong, dan Ye Chong tidak terburu-buru untuk memperbaikinya. Sudah waktunya untuk pergi sekarang, tidak disarankan untuk tinggal di sini dalam waktu lama. Jika Li Zizai dan yang lainnya kembali ke Susan, mereka harus melaporkan masalah ini. Ketika saatnya tiba, beberapa monster tua yang tidak duniawi akan benar-benar datang. Bahkan jika Ye Chong sekarang adalah makhluk abadi emas, saya khawatir dia akan difoto sebagai kue emas. Kali ini saya keluar dari Su dan tinggal cukup lama. Namun, imbalannya juga sangat besar. Ye Chong mendapat garis keturunan, meningkatkan levelnya, dan bahkan memiliki kartu truf yang sangat kuat. Ye Chong sedang dalam suasana hati yang baik, menyenandungkan sedikit lagu sambil kembali ke gerbang neraka di sepanjang jalan aslinya. Tepat setelah meninggalkan gerbang neraka, saya kebetulan melihat bus nomor 14. Ye Chong langsung masuk ke mobil.
kebetulan supir dan kondekturnya masih pasangan yang sama. Kondektur gemuk itu dengan cepat datang dan ingin meminta uang tiket kepada Ye Chong. Ye Chong dengan santai mengeluarkan batu giok dari senjata ajaib luar angkasa yang belum dijadikan jimat giok. Bahan dari batu giok ini sangat berharga. Semuanya diberikan kepada Ye Chong oleh keluarga Gao untuk membuat jimat giok. Nilai yang kecil ini setidaknya mencapai jutaan. Ye Chong melemparkan batu giok itu ke kondektur dan berkata, "Saya akan memberikan ini kepada Anda sebagai ongkos, jangan ganggu saya." Meskipun sikap Ye Chong kasar, kondektur sangat gembira. Dia dengan cepat memasukkan batu giok itu ke dalam sakunya. Kemudian, kondektur mengeluarkan $1 dan memasukkannya ke dalam sakunya sebagai uang tiket Ye Chong. Dia terkekeh, dan memang mematuhi instruksi Ye Chong dan berhenti mengganggu Ye Chong. Ye Chong naik bus nomor 14 dan kembali ke desa pegunungan kecil sepanjang jalan. Ketika dia turun dari bus, dia memasuki desa pegunungan lagi. Seperti yang dilihat Lin Wan sebelumnya, itu bukan lagi desa pegunungan yang bobrok, melainkan sebuah rumah bangsawan dengan gang-gang kuno. Ini adalah rumah besar Zhou Daxian. Ye Chong mendekati istana dan melihat Zhou Daxian di pintu dengan senyuman di wajahnya dan mengenakan jubah ungu, menyapa Ye Chong dengan sangat formal di sana. Sepertinya dia sudah memperhitungkan bahwa Ye Chong akan muncul saat ini. "Tuan Ye, Anda telah kembali, dan sepertinya Anda telah memperoleh banyak hal," kata Zhou Daxian sambil tersenyum. Ye Chong juga tersenyum dan berkata, "Tentu saja saya harus berterima kasih kepada Zhou Daxian atas bantuan Anda." Zhou Daxian tertawa dan berkata, "Tidak, tidak. Hanya saja Anda ditakdirkan untuk saya, jadi saya berkhotbah kepada Anda. Ini adalah milik Tuhan tidak perlu berterima kasih, aku." Zhou Daxian berkata sambil mengelus janggutnya. Dia terlihat cukup abadi dan tidak bisa melihat penampilan pendeta Tao gila yang disebutkan Liu Jing dan yang lainnya sebelumnya. Kemudian, Zhou Daxian mengundang Ye Chong ke istana. Zhou Daxian memberitahu Ye Chong bahwa Lin Wan telah dikirim kembali ke Luzhu dengan selamat. Ye Chong mengangguk dan berterima kasih kepada Zhou Daxian lagi. Setelah berjalan di manor sekitar 10 menit, kedua orang itu sampai di sebuah paviliun di tengah danau. Ini adalah paviliun kecil, tidak besar, dikelilingi balok berukir merah, dibangun di tengah danau. Sebuah jembatan kayu antik menghubungkan pantai dan paviliun. Di kedua sisi jembatan kayu itu, terdapat beberapa alang-alang yang tumbuh bergoyang lembut tertiup angin. Permukaan danau yang tenang, sesekali bertiup angin sepoi-sepoi sehingga menimbulkan riak di permukaan danau. Danau ini dikelilingi oleh segala jenis pepohonan hijau subur. Langit berwarna biru dan terpantul di danau yang sangat indah. Saya harus mengatakan bahwa rumah besar Zhou Daxian juga merupakan surga. Kemudian, Zhou Daxian mengundang Ye Chong, dan mereka berdua berjalan perlahan ke paviliun kecil. Terdapat meja batu di tengah pendopo danau, dan 4 bangku batu ditempatkan mengelilingi meja batu. Saat ini, ada kompor kecil yang diletakkan di atas meja batu, dengan sepanci anggur menyala di atasnya. Seorang anak laki-laki Tao sedang mengipasi anggur dengan kipas angin. Zhou Daxian minum dan tersenyum, "Tuan Ye, silakan duduk. Ini adalah anggur yang terbuat dari buah plum hijau yang merupakan spesialisasi tempat kami. Rasanya sangat manis dan kaya. Anda harus mencobanya." Lalu, si kecil bocah Tao mengambil pot anggur dan memberikannya kepada Ye Chong dan Zhou Daxian masing-masing menuangkan segelas. Begitu anggur mengepul dituangkan ke dalam cangkir, Ye Chong mencium aroma yang harum dan kaya. Dia berkata, "Ini memang anggur yang enak." Mereka masing-masing menyesapnya. Ye Chong tidak bisa tidak mengagumi, ini benar-benar lezat. Kemudian Zhou Daxian meminta bocah Tao itu untuk membawakan beberapa lauk. Rasanya juga sangat lezat, keduanya mengobrol sambil makan dan minum. Zhou Daxian bertanya, "Ngomong-ngomong, Tuan Ye, Anda sudah mendapatkan apa yang Anda inginkan? Saya ingin tahu apa rencana Anda selanjutnya." Ye Chong menyesap anggur, memandangi danau di kejauhan, dan berkata dengan santai, "Langkah selanjutnya,
saya punya beberapa masalah lama yang harus saya selesaikan, Zhou Daxian berkata, Tuan Ye, apakah Anda kenal hantu itu? Cara? Tentu saja, kata Ye Chong. Faktanya, Ye Chong punya banyak akun lama dengan hantu. Zhou Daxian bertanya dengan sadar. Setelah itu, Zhou Daxian melanjutkan, di luar negeri, banyak orang yang awalnya berkecimpung di dunia seni bela diri telah berasimilasi dengan Ghost Dao. Saat ini, saya khawatir tidak ada seorang pun di luar komunitas seni bela diri Tiongkok. Dengan sejarah terpanjang di dunia yang berani, untuk bersaing dengan Ghost Dao ada eksistensi di sisi berlawanan. Dapat dikatakan bahwa dunia seni bela diri Tiongkok sedang berperang melawan cara hantu seluruh dunia. Dalam dunia seni bela diri Tiongkok, sudah menjadi tradisi bahwa dunia hantu tidak cocok satu sama lain. Ini adalah tradisi bagus yang telah diwariskan selama ribuan tahun. Tuan Ye, jika Anda adalah musuh Ghost Dao, Anda telah memberikan kontribusi pada dunia seni bela diri kami, kata Zhou Daxian. Ye Chong berkata sambil tersenyum, saya tidak mengerti ini. Saya hanya tahu bahwa jalan hantu menentang saya, dia menangkap teman-teman saya, merampok harta saya, dan ingin membunuh saya berselisih dengannya, dia menyambar pedangnya, Cao Daking, Qin Zhengxing yang membawa Tang Men ke seseorang yang tidak dikenal, dan 13 hantu Dao Tai Bao, Ye Chong ingin menemukan orang-orang ini satu persatu. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Chong, Zhou Daxian tersenyum dan berkata, Tuan Ye, Anda sangat cepat menyimpan dendam, Anda seharusnya begitu sembrono di usia muda. Setelah mengatakan itu, Zhou Daxian mengangkat gelas anggurnya lagi. Ayo, minum. Keduanya minum lagi bersama. Kemudian, Zhou Daxian bertanya kepada Ye Chong, selain hantu, apakah ada musuh lain? Ye Chong berpikir sejenak dan berkata, saya juga memiliki harta yang diambil oleh sekelompok orang asing lainnya. Mereka berasal dari tahta suci timur, dan aku tidak akan membiarkan mereka pergi. Ye Chong secara alami mengacu pada pria dingin, wanita berambut merah dan lainnya dari tahta suci timur. Setelah mengatakan ini, Ye Chong mengangkat gelas anggurnya lagi dan berkata kepada Zhou Daxian, ngomong-ngomong, Zhou Daxian, Lin Wan dan saya bisa lepas dari tangan Neng Seng Dongji, berkat rosario Anda, terima kasih banyak. Zhou Daxian tertawa dan berkata, Tuan Ye bercanda, tapi tolong jangan melepasnya. Tuan Ye, saya membuat ilusi dalam rosario. Sebenarnya, saya ingin Anda menemukan saya dengan tenang. Ye Chong tersenyum pahit di dalam hatinya. Jika dia benar-benar hanya ingin menemukannya, mengapa repot-repot? Itu hampir membuat Lin Wan takut sampai mati. Zhou Daxian juga ingin menjelaskan dua kalimat lagi. Ye Chong berkata dengan cepat, baiklah. Zhou Abadi, Anda tidak perlu mengatakan apapun. Sebenarnya, saya memiliki pemahaman tertentu tentang gaya perilaku Anda. Saya mengerti segalanya. Setelah itu, mereka berdua tertawa dan minum lagi. Segelas anggur, kemudian, Zhou Daxian melanjutkan, Tuan Ye, tahukah Anda, apa kekuatan di balik tahta suci timur? Saya tidak yakin tentang ini, kata Ye Chong. Zhou Daxian melanjutkan, itu adalah organisasi bernama Fahai Science. Apa? Fahai Science? Ye Chong tertegun ketika mendengar nama itu. Karena ketika prajurit palsu pertama kali muncul di Tiongkok, Santo Fahai lah yang berada di baliknya. Meskipun prajurit palsu disediakan oleh kerajaan Mao, organisasi orang suci Fahai dari kerajaan Mei lah yang berada di balik insiden ini. Ye Chong tidak menyangka ada hubungan seperti itu di antara mereka. Namun, masuk akal jika Anda memikirkannya dengan cermat. Zhou Daxian mengangguk dan berkata, ya, sebenarnya, meskipun tahta suci timur memiliki sejarah panjang, tahta suci timur telah muncul sejak perang salib di zaman kuno. Namun, dalam 100 tahun terakhir, tahta suci tahta timur telah muncul. Kekuatan tahta suci timur secara bertahap semakin melemah. Adapun Saint Fahai sebenarnya adalah musuh publik dan pengkhianat dalam komunitas seni bela diri Tiongkok. Mereka kemudian diusir oleh komunitas seni bela diri Tiongkok dan melarikan diri ke kerajaan Mei.
Mereka juga kuat dan telah mendirikan organisasi orang suci Fahai. Selain itu, mereka tumbuh semakin besar di negeri Mei, dan kemudian secara langsung menyerap tahta suci Sein Timur. Jadi begitu, pikir Ye Chong sambil berpikir. Pada saat ini, Zhou Daxian tersenyum dan melanjutkan, Tuan Ye, tahukah Anda mengapa orang suci Fahai ini bisa begitu kuat? Ye Chong tidak menjawab, tetapi mengangkat gelas anggurnya. Ye Chong tiba-tiba menyadari bahwa Zhou Daxian mengundangnya untuk minum hari ini, dan itu bukan hanya obrolan sederhana. Dia kini mengungkap banyak rahasia tentang organisasi Barat kepada dirinya sendiri. Yang paling sentral di antara mereka tentu saja adalah musuh publik dunia seni bela diri Tiongkok, Gosdao. Jadi, Ye Chong secara alami memikirkan jawabannya, dan dia berkata, mungkinkah ada hantu lain di belakang Sein Fahai? Iya, Tuan Ye memang sangat pintar, Zhou Daxian berkata sambil tersenyum. Ye Chong menghela nafas dengan emosi dan berkata, saya benar-benar tidak berharap bahwa ada bayangan cara hantu di mana-mana di dunia. Zhou Daxian mengangguk dan berkata, ya, kekuatan cara hantu itu misterius dan tidak dapat diprediksi. Saya selalu bisa rasakan kengerian hantu. Sebenarnya saya tidak tahu persis seberapa mengakarnya hantu di bumi. Tapi yang pasti di Barat, setiap proses sejarah tidak bisa dipisahkan dari hantu. Saya khawatir ambisi Gosroad tidak lagi sepenuhnya ada di bumi. Mendengar ini, Ye Chong bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa artinya ini? Apakah Gosroad sudah mulai mencari alien? Atau benarkah, apakah mereka sudah mulai menyerang alien dunia? Zhou Daxian menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, saya tidak tahu banyak tentang ini. Saat dia mengatakan itu, Zhou Daxian menyesap anggur lagi. Zhou Daxian bertanya lagi, Tuan Ye, menurut Anda siapa yang memiliki kemampuan untuk mengubah dunia seni bela diri di dunia saat ini? Ye Chong berpikir sejenak dan berkata, ada seseorang, Zhao Sanhe. Sebagai saluran pertama, dia kekuatan pemimpinnya tidak terduga, dan dia memiliki kemampuan untuk memimpin kekuatan rahasia yang kuat, yang cukup untuk mengubah dunia seni bela diri. Zhou Daxian menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, orang tua Zhao, meskipun dia bisa disebut pahlawan, dia tetaplah pahlawan. Dia bekerja untuk pemerintah. Banyak hal yang terikat, kekuatannya dapat melindungi dunia seni bela diri. Tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk mengubah dunia seni bela diri. Ye Chong berpikir sejenak lalu berkata, ada orang lain. Nenek moyang istana Fenxiang. Kekuatannya sangat dalam dan terukur. Dia telah menyelamatkan saya beberapa kali dan mengubah dunia seni bela diri Tiongkok. Kemampuannya seharusnya cukup. Zhou Daxian tersenyum. Faktanya, dia tidak memberitahu Ye Chong bahwa kesempatan untuk memberi Ye Chong garis keturunan Huanglong sebenarnya diatur oleh leluhur istana Fenxiang. Kemudian, Zhou Daxian menggelengkan kepalanya dan berkata, jika dia bisa 20 tahun lebih muda, saya khawatir dia benar-benar akan memiliki kesempatan ini. Meski nenek moyangnya kuat, tapi di usianya, jika dia tidak mengerahkan seluruh tenaganya untuk meningkatkan kultivasinya, dia mungkin akan hancur. Cukup ambisi tetapi tidak cukup kekuatan. Itu tidak bisa dilakukan. Ye Chong berpikir sejenak, dan kemudian dia berkata, keluarga yang tersembunyi memiliki daftar 36 tiangang. Keluarga yang berada di peringkat pertama dan kedua dalam daftar harus memiliki leluhur yang sangat kuat di belakang mereka. Orang-orang ini harus mampu melakukannya, kan? Zhou Daxian tertawa dan berkata, dibandingkan dengan Tuan Ye, mereka semua tidak berguna. Ye Chong memahami maksud Zhou Daxian saat ini dan tidak menganggapnya lucu. Dia berhenti bicara dan mengambil sumpit. Zhou Daxian memikirkan dirinya sendiri dan berkata, dari apa yang saya lihat, Anda adalah satu-satunya yang memiliki kemampuan untuk mengubah dunia seni bela diri Tiongkok. Anda dapat menjungkir balikan dunia seni bela diri. Tetapi apakah itu lebih baik atau lebih buruk lagi? Apakah itu benar atau salah? Itu benar sulit untuk mengatakannya. Nada suara Zhou Daxian tiba-tiba menjadi sangat serius. Ye Chong tetap tenang dan pergi mengambil sayuran di atas meja. Di saat yang sama, langit yang semula cerah tiba-tiba mendengar suara petir.
Zhou Daxian segera melihat sumpit Ye Chong. Tiba-tiba ia teringat ada seseorang yang berpura-pura takut dengan petir dan menjatuhkan sumpitnya ke tanah. Belakangan orang itu juga mempunyai prestasi yang gemilang. Aku ingin tahu apakah Ye Chong akan meniru orang itu dan berpura-pura menjadi penakut. Namun, Ye Chong tidak melakukan itu. Sumpit di tangannya dengan kuat menangkap sayuran dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Setelah Zhou Daxian melihatnya, dia tertawa dan berkata, "Tuan Ye tenang dalam menghadapi bahaya, dia memang bakat muda, bagus-bagus." Tidak peduli apa, Zhou Daxian masih dapat menemukan sesuatu untuk menyanjungnya. Ye Chong perlahan-lahan tenggelam dalam sanjungan Zhou Daxian, dan mengobrol dengan Zhou Daxian. Namun, minggu ini, Daxian Zhou berbicara omong kosong di satu saat dan sangat serius di saat lain, yang membuat Ye Chong merasa bingung. Saat keduanya sedang mengobrol, Ye Chong tiba-tiba menerima telepon. Telepon itu dari Zhu Jiayin. "Ye Chong, kamu di mana? Teleponmu akhirnya tersambung." Nada suara Zhu Jiayin sangat cemas, dan jelas ada sesuatu yang besar telah terjadi. Ye Chong bertanya, "Ada apa?" Zhu Jiayin berkata, "Maaf, anak kucing itu ditangkap, Bai Yingjun meninggal." Ayah Chen Feifei, Profesor Chen, telah kehilangan kontak sekarang dan sangat berbahaya. Setelah mendengar ini, Ye Chong bertanya pada Chong tidak menyangka masalahnya menjadi begitu serius. Bai Yingjun sudah mati, bagaimana ini bisa terjadi? Ye Chong tidak bisa mempercayainya. Kapan itu terjadi? "Baru kemarin, aku meneleponmu, tapi aku tidak bisa tersambung," kata Zhu Jiayin. Ye Chong kemudian teringat bahwa tidak ada sinyal ponsel di dalam Gui Menguan. Ye Chong mengerutkan kening, dia tidak menyangka akan terjadi begitu banyak perubahan saat dia keluar. Ye Chong berkata, "Oke, aku akan pergi sekarang dan menungguku." Kemudian Ye Chong mengucapkan selamat tinggal kepada Zhou Daxian dan mengatakan kepadanya bahwa dia memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan. Zhou Daxian juga mengerti dan berkata, "Baiklah, Tuan Ye, saya akan mengirim seseorang untuk membawa Anda kembali." "Tidak perlu," kata Ye Chong. Setelah mengatakan itu, Ye Chong bergerak dan berubah menjadi cahaya keemasan dan terbang menjauh. Kemampuan Dewa Tanah berarti mereka bisa terbang dekat dengan tanah dan berkeliling dunia. Tentu saja terbang dekat dengan tanah di sini hanyalah metafora. Dewa Darat bisa terbang beberapa kilometer dalam satu lompatan. Jika capung menyentuh air beberapa kali berturut-turut, ia dapat melompat terus-menerus, seperti halnya terbang. Oleh karena itu, Dewa Darat mempunyai gelar terbang. Dalam sekejap mata, Ye Chong menghilang dari pandangan Zhou Daxian. Zhou Daxian tersenyum tipis dan berkata dalam hatinya, "Kamu memang pemuda yang kuat. Tampaknya dunia seni bela diri di Tiongkok pasti akan berubah untukmu di masa depan." Zhou Daxian menatap cakrawala untuk waktu yang lama, di arah tujuan Ye Chong. Kecepatan Ye Chong sangat cepat, dan dia keluar dari Gunung Xiaoshu dalam waktu kurang dari 1 menit. Pada saat ini, Ye Chong merasa seolah-olah telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun dan tiba-tiba keluar dari gunung. Kali ini ketika dia keluar dari gunung, dia pasti akan mengguncang segalanya. Ye Chong berpikir dengan penuh semangat. Di kereta berkecepatan tinggi menuju Jinling, 3 orang asing sedang duduk. Salah satu pria itu berwajah dingin, matanya terpejam, dan dia duduk tak bergerak. Meski saat itu tengah hari cerah dan matahari menyinari kereta berkecepatan tinggi, orang ini tanpa sadar memancarkan rasa dingin. Bahkan orang-orang di sekitarnya yang melakukan ini pun merasa aneh, dan mereka semua menjauh, lebih memilih berdiri daripada duduk di sampingnya. Di sebelahnya ada laki-laki lain yang duduk. Dia sangat kekar, dari kejauhan dia tampak seperti beruang coklat, wajahnya kasar dan seram, dan dia tidak terlihat seperti orang baik. Di seberang 2 orang ini duduk seorang wanita asing berbaju merah. Wanita ini bertubuh tinggi dan berpakaian bagus, dengan riasan tebal dan berpenampilan eksotis. Mata dan alisnya yang penuh provokasi menarik perhatian banyak pria. Hanya saja dia bersama 2 pria. Jika tidak,
saya tidak tahu berapa banyak pria yang akan mendatanginya dan menanyakan informasi kontaknya. Ketiga orang ini adalah 3 orang dari tahta suci timur, pria dingin, pria kulit hitam, dan wanita sutra merah. Orang-orang di Gunung Kilong benar-benar tidak berguna. Gadis sutra merah itu berkata, mereka bahkan tidak bisa menangkap orang biasa. Jadi mereka tidak bisa menangani ini, jadi kita harus menyusahkan kita untuk pergi ke sana. Pria kulit hitam yang kuat itu tertawa. Tidak, sekelompok sampah ini, namun, saluran pertama benar-benar kuat. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memecahkan Sudo Grandmaster kita? Mereka sebenarnya melatih sekelompok prajurit master umum menurut ini. Jika tidak, kita tidak perlu mengambil tindakan. Wanita sutra merah itu berkata sambil menatap pria dingin itu. Pria kulit hitam yang kuat itu mengambil sebuah apel di sebelahnya, menggigit sebagian besarnya, dan mengatakan sesuatu seperti, itu semua sampah. Tapi pria dingin itu masih duduk di sana, tidak berkata apa-apa. Wajahnya tegas, entah apa yang dia pikirkan, dan ada sedikit ekspresi cemberut di wajahnya. Gadis dengan stoking sutra merah tahu apa yang dipikirkan pria dingin itu. Padahal kalau dipikir-pikir, masalah ini tetap saja salah mereka. Pada awalnya, tahta suci Sein Timur mengirim mereka ke Tiongkok untuk melakukan tugas guna menghentikan Tiongkok dan memecahkan rahasia Tuan Palsu. Tanpa diduga, misi mereka gagal. Pada akhirnya, rahasia Sudo Grandmaster terbongkar oleh pihak Tiongkok. Dan kegagalan mereka semua disebabkan oleh anak laki-laki bernama Ye Chong. Kembali ke pulau kecil, pria dingin itu hampir membunuh Ye Chong. Namun, ketika dia akan berhasil, Ye Chong tiba-tiba menghilang dan tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Hal ini membuat pria dingin itu sangat marah. Mereka mencari di seluruh pulau tetapi tidak dapat menemukan Ye Chong. Kemudian, mereka tidak punya pilihan selain kembali dengan kecewa, dan tidak ada berita tentang Ye Chong sejak saat itu. Pria dingin itu tidak tahu apa yang terjadi pada Ye Chong selama ini. Pada saat yang sama, mereka kembali ke tahta suci Saint Easton dan dihukum berat. Namun, tahta suci Saint East segera menyelidiki dan menemukan bahwa ilmuwan Tiongkok yang bertanggung jawab meneliti klan tersebut bernama Chen Qiangguo. Orang ini adalah seorang ahli ilmu pengetahuan terkenal di Tiongkok, dan dapat dikatakan bahwa ia telah memberikan kontribusi yang besar bagi Tiongkok. Dan dia adalah ayah Chen Feifei. Chen Qiangguo ini sebenarnya adalah ayah Chen Feifei. Ketika Chen Qiangguo bertanggung jawab atas sebuah proyek, orang asing ingin mengambil tindakan terhadap Chen Qiangguo. Saat itu, mereka ingin memulai dengan Chen Feifei dan mengambil tindakan terhadap Chen Qiangguo. Namun, Ye Chong kemudian mengambil alih tugas melindungi Chen Feifei dan menghentikan rencana jahat pasukan asing. Kemudian, proyek berakhir, rencana Chen Qiangguo kehilangan maknanya, dan Chen Feifei selamat. Tapi sekarang, tujuan perjalanan ketiga pria dingin itu adalah untuk Chen Qiangguo. Di sisi lain, di ruang konferensi rahasia di kota Hong Kong. Saat ini, orang-orang di saluran pertama, Zhu Jiayin, Lin Long, Spotted Tiger, Heita, Muscular Man, Hua Zi dan lainnya dari tim Sprout semuanya berkerumun di ruangan kecil ini. Selain itu, ada Chen Feifei. Chen Feifei belum tidur selama 2 hari. Matanya merah dan rambutnya sangat keriting. Wajahnya terlihat sangat cemas, tangannya dipelintir, dia kesal dan sedikit tidak sabar. Semua orang duduk di kursinya masing-masing, diam-diam, seolah menunggu sesuatu. Ruang konferensi ini adalah sebuah suite. Di ruang dalam ada seseorang tergeletak di atas meja besar yang ditutupi kain putih. Jelas dia sudah mati. Wajah Heita dan yang lainnya terlihat sangat sedih. Saat ini, pintu berderit terbuka, Ye Chong masuk dari luar. Serangan cepat ribuan mil dan perjalanan panjang membuat alis Ye Chong sedikit berkeringat. Namun, Ye Chong tidak berhenti sejenak, dan akhirnya tiba di tempat yang disepakati sesegera mungkin. Melihat Ye Chong datang, semua orang berdiri. Saat Zhu Jiayin hendak maju, Chen Feifei di sebelahnya 1 langkah lebih cepat dari Zhu Jiayin. Dia naik dan memeluk Ye Chong.
dan tiba-tiba menangis setelah menekan emosinya untuk waktu yang lama. Guru Ye, kamu harus menyelamatkan ayahku, kata Chen Feifei sambil menangis. Ye Chong menyentuh dahi Chen Feifei, merapikan rambutnya yang menjadi sangat mudah tersinggung, dan menghiburnya. Jangan khawatir, dengan aku di sini, ayahmu dan kamu tidak akan berada dalam bahaya. Ye Chong menghiburnya, sambil diam. Diam melihat Zhu Jiayin, namun, Zhu Jiayin tidak mempedulikan urusan pribadi anak-anak tersebut saat ini. Wajahnya juga terlihat sangat sedih dan cemas. Chen Feifei banyak menangis dan merasa sangat bingung. Namun, kata-kata penghiburan sederhana Ye Chong jelas lebih efektif daripada obat penenang, dan dia dengan cepat menjadi tenang di bawah kenyamanan Ye Chong. Kemudian, Ye Chong menghampiri Zhu Jiayin dan bertanya kepada Zhu Jiayin, bagaimana kabarnya? Sebelum Zhu Jiayin dapat mengatakan apapun, Heita datang lebih dulu, menghela nafas, dan berkata dengan sedih, instruktur Ye, Bai Yingjun sudah mati. Zhu Jiayin dia juga menunjuk ke meja di dalam. Ye Chong melihat ke dalam, dan benar saja dia menemukan seseorang terbaring terbalik di atas tempat tidur. Dengan kain putih terbentang di atasnya, terlihat jelas bahwa orang tersebut sudah meninggal, telah kadaluarsa, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Setelah seseorang meninggal, tidak peduli seberapa kuat keterampilan medis Ye Chong, dia tidak dapat menyelamatkannya. Ini adalah hukum alam, dan kekuatan Ye Chong tidak cukup kuat untuk melanggar hukum alam. Jadi setelah seseorang mati total, dia tidak bisa lagi menyelamatkannya. Zhao Lubai adalah kasus khusus Ye Chong mengumpulkan jiwa Zhao Lubai sebelum Zhao Lubai meninggal. Memikirkan hal ini, Ye Chong hanya bisa menghela nafas, apa yang terjadi? Lalu Zhu Jiayin menceritakan keseluruhan ceritanya. Ternyata Chen Qiangguo bertanggung jawab atas penelitian Pseudo Grandmaster, dan dia berhasil dengan cepat. Bisa dibilang kemunculan tim Sprout semua karena Chen Qiangguo. Tentu saja hal ini pasti akan menarik perhatian orang asing. Oleh karena itu, saluran pertama telah lama diam-diam melindungi Chen Qiangguo, dan Zhu Jiayin selalu bertanggung jawab atas hal ini. Kali ini, Chen Qiangguo pergi ke Jinling untuk menghadiri konferensi akademik. Sebelum perjalanan ini, Zhu Jiayin menerima informasi bahwa orang-orang dari Tahta Suci Timur kemungkinan besar akan mengambil tindakan terhadap Chen Qiangguo saat ini. Untuk menjamin keamanan, Zhu Jiayin secara khusus mencari orang-orang dari tim Xi-nya untuk memberikan dukungan. Tanpa diduga, sesuatu benar-benar terjadi, terlebih lagi, kekuatan lawan terlalu kuat, dan tim Sprout dikalahkan tanpa kemampuan untuk melawan. Sekarang, Bai Yingjun tewas dalam pertempuran tersebut, Pan Wei ditangkap, dan Profesor Chen Qiangguo juga kehilangan kontak. Satu-satunya hal yang dapat diketahui sekarang adalah bahwa Chen Qiangguo tidak tertangkap dan jelas-jelas bersembunyi di sudut Jinling. Tapi sekarang dia dalam bahaya. Zhu Jiayin memperkenalkan semua situasinya, dan Ye Chong mengerutkan kening setelah mendengar ini. Kemudian, Ye Chong masuk ke ruangan tempat tubuh Bai Yingjun terbaring. Kalau bukan karena pengorbanannya, aku khawatir kita semua sudah mati, kata Heita sedih. Zhu Jiayin mengangguk, ya, jika bukan karena dia, Profesor Chen Qiangguo akan ditangkap. Pengorbanan Bai Yingjun tidak sia-sia, jika tidak, kita tidak akan bisa melarikan diri sama sekali, Hua kata Zi. Ye Chong menghela nafas dan berkata, ini semua salahku. Alangkah baiknya jika aku ada di sini. Huazi di sebelahnya berkata, instruktur Ye, tentu saja itu bukan salahmu. Jangan salahkan dirimu sendiri, faktanya, Lao Bai terima kasih banyak di hati saya memiliki hubungan yang baik dengan Lao Bai. Dia sering mengatakan kepada saya bahwa sekarang dia dengan tulus mengagumi Anda. Terlebih lagi, dia melakukan kesalahan sebelumnya dan membocorkan informasi tentang Xi-nya. Andalah yang membantu mempertahankannya, dia turun dan memberinya kesempatan. Kali ini dia sangat berani dan berkorban untuk tim Sprout. Instruktur Ye, dia tidak mengkhianati kepercayaanmu. Hua Zi menjadi semakin sedih saat dia berbicara, dan seorang pria dewasa diam-diam menghapusnya. Air mata, Ye Chong juga menghela nafas,
memikirkan semua hal yang telah dilakukan Bai Yingjun, dan merasa menyesal. Kemudian, Ye Chong mengeluarkan jimat giok dari tangannya dan meletakkannya di Bai Yingjun. Dia berkata kepada Heita dan yang lainnya, "Serahkan hal berikutnya padaku. Aku akan membiarkan seluruh tahta suci timur dikuburkan bersama Bai Yingjun." Setelah mengatakan itu, Ye Chong berbalik dan berjalan keluar. Zhu Jiayin berkata, "Saya akan membantu Anda juga." Ye Chong berkata, "Anda tidak membutuhkan saya bisa menyelesaikannya sendiri. Anda tinggal di rumah dan bertanggung jawab atas pengiriman, siap dihubungi kapan saja, dan berikan Bai Yingjun penguburan yang baik. Hal-hal lain akan menunggu sampai aku kembali. Mari kita bicarakan." Melihat penampilan Ye Chong, Zhu Jiayin tahu bahwa orang-orang di tahta suci berada dalam kesulitan. Dia juga tahu bahwa meskipun dia pergi, dia mungkin tidak dapat membantu. Namun, Zhu Jiayin masih mengkhawatirkan Ye Chong. Dia memandang Lin Long dan harimau berbintik. Lin Long dan Spotu tidak mengatakan apa-apa, yang setara dengan menyetujui ide Ye Chong. Zhu Jiayin tidak punya pilihan selain mengangguk. "Kalau begitu kamu harus hati-hati." Ye Chong juga mengangguk, lalu berjalan keluar. Pada saat ini, Chen Feifei datang lagi dan berkata, "Guru Ye, kamu harus berhati-hati, kamu harus menyelamatkan ayahku." Ye Chong berkata, "Jangan khawatir." Kemudian, Ye Chong berjalan keluar. Sekarang, hal pertama yang harus dilakukan Ye Chong adalah menyelamatkan Pan Wei. Pan Wei memiliki jimat giok yang diberikan oleh Ye Chong di tubuhnya, sehingga Ye Chong dapat menentukan lokasi Pan Wei melalui persepsi timbal balik antara jimat giok tersebut. Setelah dia meninggalkan ruang konferensi, dia bergegas menuju lokasi Pan Wei tanpa berhenti sama sekali. Bersambung.